Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Ibu APT Novrianti M.Fam yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan presentasi kami. Baiklah, kami dari kelompok farmaseutikal akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Zilfa Azni, Alhania Salsabilah, Diah Putri Hertiana, Echa Saskia Azli, Kafila Selna, Priscilia Rahayu, Priska Aulia, Indri Novira, dan saya sendiri Nurul Iqbal. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Rizka Aulia. Kepada Rizka dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pharmaceutical produk yang pertama harus kita ketahui mengenai produk farmasi. Jadi produk farmasi itu merupakan setiap produk yang menurut undang-undang tidak boleh diserahkan kecuali berdasarkan pesanan resep yang ditulis oleh seorang dokter dan diberikan oleh apoteker berlisensi. Nah, sedangkan produk farmaceutical sendiri itu merupakan zat yang dihasilkan dari penyiapan, pengawetan, atau peracikan obat, vitamin, atau bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan pribadi. Contohnya, produk farmaceutical adalah pulves, tablet, kapsul, lotion, potio, krim, gel, dan salep. Sumber dari farmaceutical sendiri itu yang pertama ada dari tumbuhan, dari hewan, mikroorganisme, bahan alam kelautan, mineral, dan yang terakhir itu ada minyak nabati. Nah, kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu mengenai tumbuhan, dengan judul Formulasi Sediaan Gel Antibakteri Ekstrak Etanol Sereh dan Uji Aktivitas Antibakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2018. Untuk tujuan dari penelitian ini, bertujuan untuk membuat formulasi sediaan gel antibakteri dari ekstrak tanaman sereh dan 3 variasi konsentrasi ekstrak, yaitu 0,5, 1%, 1,5, serta pengujian aktivitas antibakteri ini terhadap bakteri Staphylococcus aureus sebagai terapi untuk jerawat. Berhenti sebentar Rizka, slide-nya nggak jalan. Oke, Bang. Oke, next langsung ke metode penelitian saja. Slide ke-7. Metode penelitian, slide ke-7. Baiklah, untuk metode penelitian pada jurnal ini, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorium dengan sampel ekstrak etanol tanaman sereh yang dibuat dengan 3 varian konsentrasi, 1%, 0,5%, 1%, dan 1,5%. Dan dilakukan pengujian pada bakteri Staphylococcus tadi. Selanjutnya, jadi untuk ekstraksi sampel tanaman sereh, yang pertama itu dilakukan meserasi dengan memasukkan 165 gram simplisia sereh dalam wadah ditambah 825 ml etanol 96%, ditutup dan didiamkan selama 5 hari sambil sesekali diaduk. Nah, setelah 5 hari, ester disaring dengan kertas saring dan menghasilkan filtrat. Kemudian residu yang didapat ditambahkan etanol 96%, lalu didiamkan selama 3 hari, kemudian disaring dan menghasilkan filtrat. Kemudian filtrat 1 dan filtrat 2 tadi digabungkan, dilakukan evaporasi, lalu diuapkan dalam oven dengan suhu 400 derajat Celcius selama 2 hari. Selanjutnya,
Baiklah, untuk formulasi sediaan pada jurnal tumbuhan ini, pada penelitian ini dibuat sediaan gel bervariasi dengan konsentrasinya itu 0,5, 5, dan 1,5 dengan basis gel HMPC 1,5 gram. Dengan masing-masing kegunaan sebagai berikut: ekstrak serai sebagai bahan aktif, HMPC sebagai basis gel, gliserin sebagai kosolven, propilen glikol sebagai humektan, TEA sebagai pengemulsi, dan aquades sebagai pelarut. Selanjutnya, moderator. Baiklah, untuk pembuatan gel sendiri, HMPC sebanyak 1,5 gram dikembangkan di cawan porselin dengan sedikit aquades panas. Kemudian dilakukan pengadukan secara terus-menerus menggunakan mixer sehingga terdispersi sempurna dalam bentuk gel. Nah, selanjutnya ditambahkan gliserin 20 mg, 20 mili maksudnya, lalu ditambah propilen glikol 12 mili, ditambah TA 2 mili, dan sisanya aquades. Dengan cara terus dilakukan pengadukan hingga terbentuk gel yang ditambah ekstrak serai dengan konsentrasi 0,5 untuk pembuatan gel dengan konsentrasi 1% dan 1,5% dilakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, ketiga formulasi gel disimpan pada suhu ruang selama pada suhu 10 sampai 150 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya. Nah, untuk evaluasi gel sendiri, di sini peneliti mengevaluasi dengan 5 cara, yaitu ada pengujian organoleptik, yang kedua pengujian homogenitas, yang ketiga pengujian pH, keempat pengujian daya sebar, dan yang kelima uji daya lengket. Selanjutnya, untuk hasil evaluasi gel terlampir, mulai dari hasil uji pH, uji daya lengket, uji organoleptis, uji homogenitas, dan uji daya sebar. Selanjutnya, moderator. Jadi dari hasil evaluasi yang saya sebutkan tadi, evaluasi di gel ekstrak etanol serai, evaluasi ini meliputi yang seperti saya sebutkan tadi, seluruhnya itu memenuhi syarat untuk setiap uji tersebut. Mulai dari Formula 1, Formula 2, dan Formula 3. Nah, untuk hasil selanjutnya, untuk hasil pengujian mikroba sendiri terlampir. Jadi di sini terdapat 3 zona hambatan. Selanjutnya, moderator. Nah, untuk pembahasan hasil pengujian mikrobiologi, untuk mengetahui besar diameter zona bening pada bakteri Staphylococcus aureus setelah diinkubasi selama 24 jam dengan medium Na, penghambat pertumbuhan bakteri pada Na yang ditandai dengan adanya zona bening yang terdapat di sekeliling sumuran. Kemudian zona bening diukur diameternya, lalu didapatkan hasil zona bening pada konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%. Nah, diameter rata-ratanya itu 18 mm, 20,56 mm, dan 22,80 mm. Nah,
diameter zona bening, maka gel ekstrak etanol tanaman sereh konsentrasi 1,5 yang paling besar zona beningnya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin tinggi pula zona beningnya. Selanjutnya, moderator. Baiklah, untuk kesimpulan, ekstrak etanol tanaman sereh dapat diformulasikan diformulasikan sebagai sediaan gel antibakteri dan telah memenuhi syarat pengujian organoleptik homogenitas pH dan delicate. Lalu sediaan gel ekstrak tanaman sereh konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% memberikan antibakteri Staphylococcus aureus dengan diameter rata-rata 18,18 mm, 20,56 mm, 22,80 mm untuk konsentrasi 0,51 dikategorikan kuat dan untuk konsentrasi 1,5% dikategorikan sangat kuat. Baiklah, sekian presentasi dari saya untuk penelitian mengenai tumbuhan, jurnal tumbuhan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sepertinya moderator ada gangguan pada jaringan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Rizka? Izin bertanya kelompok penyaji. Iya, Ajeng, silakan. Mengapa dipilih cara maserasi pada saat melakukan ekstraksi sampel? Baik, pertanyaan dari Ajeng untuk Rizka, kenapa dilakukan maserasi kepada sampelnya ya? Ya, benar. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bang Nurul selaku moderator. Ya, boleh diulang lagi pertanyaannya, Anjing? Kurang jelas soalnya. Mengapa dipilih cara maserasi pada saat melakukan ekstraksi sampel? Oke, terima kasih, Anjing. Ya. Baiklah, untuk sumber farmaseutikal yang kedua itu dari bahan hewan akan saya jelaskan sendiri. Next. Ini adalah jurnal yang kami pakai, itu formulasi air tokek next aja. Latar belakangnya, luka merupakan cedera fisik yang mengakibatkan robekan dan kerusakan jaringan kulit. Penyembuhan merupakan proses alami tubuh dalam regenerasi kerusakan jaringan kulit dan epidermal. Namun tingkat penyembuhannya sangat lambat dan
dan memungkinkan adanya infeksi mikroba. Penyembuhan luka melibatkan pembentukan sel-sel secara terus-menerus dan interaksi sel matriks dalam 3 fase yang tumpang tindih. Penyembuhan luka dapat dilakukan dengan obat modern maupun obat tradisional. Dan menurut Babu dan kawan-kawan tahun 2002, obat tradisional lebih banyak digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit oleh hampir 80% populasi di dunia. Penggunaan tokek untuk penata laksanaan kondisi dermatologis telah menjadi suatu tradisi masyarakat yang dikenal sebagai tradisional Chinese Herbal Medicine atau TCHM. Aktivitas farmakologinya tersebut karena adanya beberapa senyawa amino. Next. Salep merupakan semi solid yang lunak, mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Pelepasan bahan obat dari basis salep sangat mudah, sangat media farmasi Indonesia volume 11 nomor 2 1095 dipengaruhi oleh faktor fisika kimia baik dari basis maupun dari bahan obatnya. Kelarutan, vikositas, ukuran partikel, homogenitas, dan formulasi. Formulasi sediaan salep yang bersifat oklusif mengandung basis yang berlemak dengan pengemulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sedangkan absorpsi obat perkutan per unit luas permukaan kulit meningkat sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat dalam suatu pembawa. Next. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh perbedaan tipe basis dan kadar ekstrak pada karakteristik fisik sediaan salep dan proses penyembuhan luka. Salep ekstra air tokek dibuat dalam 6 formula berdasarkan perbedaan tipe basis dan ekstrak. Formula 1 basis hidrokarbon, persen dan C 50%. Next ya. Untuk terlampir, next. Next lagi, Cah. Selanjutnya, prosedur kerja yang pertama pembuatan ekstra air. Tokek ekstra air diperoleh dengan metode dekokta. Dekokta ekstrak tokek dilakukan dengan cara melarutkan 2.921 gram serbuk simplicia tokek dalam 15 liter cairan penyaring air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit sambil sesekali diaduk. Kemudian disaring. Filtrat diuapkan dengan vakum rotary evaporator. Lalu sisa air dari filtrat diuapkan dalam cawan Petri di atas penangas air sampai suhu 80 derajat Celcius sambil terus diaduk hingga diperoleh ekstrak dengan kekentalan tertentu. Pertambahan ekstrak dihitung. Selanjutnya identifikasi ekstrak air tokek. Identifikasi ekstrak air tokek meliputi uji organoleptis, sifat fisik ekstrak, dan kandungan kimia menggunakan alat HPLC. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kak Betri, dipersilahkan. Iya. Tadi ada di situ disebutkan bahwa untuk mengekstraksi sampel digunakan cara maserasi ya. Maksud saya itu kenapa ya harus pakai cara maserasi? Sementara
Ada juga tadi itu pembuatan salep ekstrak apa? Kalau yang untuk pembuatan salepnya ada ekstrak air dengan cara pembuatan salep ekstrak air tokek itu dengan cara dekokta ya tadi. Bisa dijelasin? Terima kasih. Putus-putus, Kak. Putus ya? Kakak mau nanya, untuk pembuatan ekstraksi sampel itu dengan cara maserasi ya? Nah, itu kenapa harus dengan cara maserasi? Sedangkan tadi yang pembuatan ekstrak airnya tadi dengan cara dekokta. Emang ekstrak air tokek dengan ekstrak pembuatan yang ekstrak sampel tuh dengan cara maserasi tuh gimana ceritanya gitu loh. Oh, maaf sebelumnya, Kak. Dia dibuat dengan cara dekokta, Kak, bukan dengan cara maserasi, Kak. Dengan cara dekokta ya? Iya, Kak. Oh ya, oke lah. Berarti saya yang salah nyimak. Itu kenapa dengan cara dekokta seperti itu? Ya, baik. Terima kasih, Kak Patrick. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Baiklah, ini dia akan melanjutkan presentasi tentang formulasi dan prosedur kerja. Nah, di sini terlampir formulasi salep ekstrak air tokek dengan basis serap dan basis hidrokarbon. Bisa dilihat pada tabel, bahan aktif yang digunakan adalah ekstrak tokek dengan menggunakan berbagai formulasi. Terus yang digunakan di sini ada vaselin putih, seraflava dan tuin 80 sebagai basisnya. Kemudian ada nipagin dan nipasol sebagai pengawet dan ada Corines odoris. Total berat dari formulasi ini adalah 40 gram. Nah, dilihat dari keterangan formulasi A itu menggunakan ekstrak tokek sebanyak 12,5%. Untuk formulasi B itu konsentrasi ekstraknya adalah 25%, dan untuk formulasi C membutuhkan ekstrak tokek sebanyak 50%. Dalam proses pembuatan salep, ekstrak air tokek basis hidrokarbon dan basis serap dengan cara fase 1. Yang pertama, vaselin putih dan seraflava ini atau tin 80 ditimbang, lalu dileburkan di suhu 70 derajat. Kemudian fase 2-nya yaitu ekstrak air tokek, nipagin dan nipasol ini ditimbang, lalu dicampur dan dilarutkan bersama. Dari fase 1 yang diaduk dengan magnetic stir dengan kecepatan 400 rpm pada suhu turun 35 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan fase 2 ke dalam fase 1 sehingga campuran ini bisa diaduk secara terus-menerus hingga homogen. Kemudian terakhir baru ditambahkan Corines odoris, itu seperti oleum rose atau oleum citrus. Setelah dibuat formulasi, maka dilakukan evaluasi terhadap salep. Uji yang pertama adalah uji organoleptik. Di sini yang diamati adalah tekstur dan warna secara visual, kemudian bau secara penciuman. Hasil dari pemeriksaan ini harus ada pada semua sediaan salep, di mana dia akan menunjukkan perbedaan dari tipe, basis, dan kadar ekstrak berpengaruh pada tekstur dan warna. Tetapi ini tidak mempengaruhi terhadap bau sediaan.
Yang kedua ada uji homogenitas. Sediaan salep sebanyak 0,5 gram diletakkan ke dalam objek gelas, kemudian diratakan dan diamati secara visual. Uji homogenitas ini dilakukan pada semua sediaan salep. Hingga hasil yang diberikan itu dapat dilihat dengan jelas di mana adanya keseragaman terhadap warna serta tidak adanya gumpalan dan butiran. Next. Yang ketiga ini ada uji viskositas. Sediaan salep sebanyak 100 gram yang dimasukkan ke dalam cawan pengukur lalu diukur viskositasnya menggunakan alat ion rotor viskotester, di mana viskositas ini dilihat pada skala yang ada pada alat. Dari perbedaan tipe basis ini menyebabkan terjadinya perbedaan dari nilai viskositas salep, di mana salep dengan basis hidrokarbon ini memperoleh nilai viskositas sebesar 140 sampai 147 oz. Sedangkan untuk salep dengan basis cerap ini diperoleh nilai viskositasnya 117 sampai 120 oz. Dari analisa menggunakan uji ANOVA dapat dilihat dari formula 0,004 dengan nilai value di bawah 0,05 dengan arti adanya perbedaan nilai viskositas yang signifikan dari salep dengan basis hidrokarbon dan basis salep. Sedangkan untuk konsentrasi 0,993 ini menunjukkan nilai value-nya di atas 0,05, di mana menunjukkan tidak ada perbedaan nilai dari viskositas di antara kedua salep dengan basis yang berbeda. Next. Kemudian pengujian uji daya lengket. Karena ini adalah sediaan salep, maka harus diuji daya lengketnya dengan cara diambil 0,25 gram salep yang diletakkan pada gelas objek dan ditentukan luasnya. Salep di antara lempeng gelas ditekan dengan beban 100 gram selama 5 menit. Gelas objek yang saling menempel ini kemudian dipasang alat uji daya lengket dan dilepaskan dengan beban seberat 80 gram. Kemudian dicatat waktu dan kedua gelas objek tersebut. Dari hasil pengujian itu didapatkan hasil dengan basis hidrokarbon memiliki daya lengket sebesar 6,3 hingga 7. Dan untuk salep dengan basis serap ini menunjukkan hasil daya lengketnya sekitar 3,3 hingga 4,7. Dapat dari hasil uji ini bisa kita lihat dari formula sebesar 0,000 dengan nilai value di bawah 0,05 ini menunjukkan adanya perbedaan nilai daya lengket di antara salep dengan basis hidrokarbon dan basis serat. Sedangkan nilai signifikan terhadap konsentrasi 0,619 ini nilainya di atas 0,05, di mana tidak ada menunjukkan perbedaan antara nilai daya lengket di antara salep tersebut. Selanjutnya uji daya sebar, di mana uji daya sebar ini dapat dilakukan menggunakan alat ekstensometer dengan cara menimbang 0,5 gram yang diletakkan pada pusat antara dua lempeng kaca ekstensometer yang dibiarkan selama 1 menit lalu diukur diameter persebarannya. Kemudian ditambahkan anak timbangan 50 gram ditambahkan pada lempeng sebelah atas lalu didiamkan selama 1 menit. Kemudian dicatat diameter salep yang menyebar. Ini dilakukan pengulangan.
hingga penambahan beban sebesar 250 gram di setiap salep yang diperiksa. Pengujian daya serap ini bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa salep sehingga dapat melihat atau kita dapat menilai terhadap salep ini terhadap kemudahan pengolesan sediaan salep pada kulit. Sediaan salep yang bagus itu dia mudah menyebar dengan mudah di tempat aksi tanpa menggunakan tekanan. Perbedaan daya ini, disinilah kita melihat bagaimana perbedaan daya sebar di antara salep dengan basis hidrokarbon dan salep dengan basis serat. Karena ini akan mempengaruhi dari kecepatan difusi zat aktif dalam melintasi membran. Dari pengujian tersebut bisa kita lihat menunjukkan hasil bahwa pada formulasi ini dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau di bawah dari 0,05 ini menunjukkan adanya perbedaan daya serap di antara salep dengan kedua basis tersebut. Namun selanjutnya ini ada pengujian pH. Pengujian pH ini kita membutuhkan salep sebanyak 30 gram, di mana pH diukur secara potensiometri dengan cara menyelupkan elektroda pH meter ke dalam salepnya. Nah, nilai pH ini yang terlihat dalam skala kemudian dilihat dan dicatat. Hasil data menunjukkan bahwa semua salep ini memiliki pH sekitar 5,62 hingga 5,79. Nah, nilai ini memenuhi syarat nilai pH yang aman untuk kulit. pH yang aman untuk kulit itu ada sekitar 5,5 hingga 6. Karena pH ini akan sangat berpengaruh, di mana pH yang asam atau basa ini dapat mengiritasi kulit. Berikut adalah hasil karakteristik fisiofisika kimia dari ekstrak air tokek, di mana yang dilihat adalah parameter organoleptis. Yang dilihat dari bentuk fisiknya, dia adalah ekstrak kental berwarna coklat kehitaman dengan bau yang khas dan sedikit amis yang menyengat. Daya lengketnya sekitar 8 detik dengan pH 5,6 dan viskositasnya itu sebesar 160 pos. Pengukuran kadar abu sebesar 7,19% dan kadar airnya 20,41%. Sekian hasil dari presentasi saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dia. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas rasanya, boleh dipertanyakan. Ya, izin bertanya, moderator. Ya, Faisal, silakan. Ya, saya Faisal, NIM 2001191 bertanya terkait tadi tabel yang perbedaan salep-salep yang diteliti tadi. Itu saya kurang mengerti hasil dari penelitiannya itu terkait efektivitasnya. Dari 5 sampel percobaan itu yang berbeda ekstrak dan basisnya itu yang mana yang efektivitasnya itu yang paling besar untuk menyembuhkan luka. Itu saja moderator, terima kasih. Terima kasih Faisal. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu, nanti setelah presentasi kami jawab semuanya. Baik. Baiklah. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Novira. Kepada Indri, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu proses uji. Yang pertama, pengujian penyembuhan luka. Yang pertama dilakukan penyiapan hewan uji dan pembuatan lukanya. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 ekor tikus putih, 12 ekor tikus putih jantan galur wistar dengan berat 260 hingga 280 gram
dan dengan umur 2 hingga 2,5 bulan. Pengujian terhadap penyembuhan luka dilakukan menurut metode Morton. Caranya, hewan dicukur bulunya di daerah punggung sampai licin, kemudian dibersihkan dengan alkohol 70%. Kemudian dibuat luka sayatan menggunakan pisau bedah steril dengan ukuran panjang luka 2 cm dan dalamnya 2 mm. Next. Yang kedua, pengakuan dan pengamatan. Tikus jantan yang sudah dibuat luka, kemudian pada masing-masing kelompok, perlakuan hewan uji dioleskan salep sebanyak 10 mg dengan frekuensi tiap 12 jam. Kelompok perlakuan hewan uji yang digunakan dapat dilihat pada tabel di samping, tabel penyiapan hewan uji ini. Pengamatan kesembuhan secara visual dilakukan pada hari kelima, 7, hari ketiga, 5, 7, dan 10 pada masing-masing kelompok. Kesembuhan luka ditandai dengan pengeringan luka, pembentukan kerompeng, penutupan luka, dan tumbuhnya kulit baru serta tumbuh di sekitar luka. Nah, berikut hasil uji pengujian pada penyembuhan luka. Pada gambar dilihat yang FLB itu formula salep basis hidrokarbon dengan konsentrasi ekstrak toke 25%. Dan yang FLIA itu basis hidrokarbon, dan yang FLB basis serat. Next. Untuk kesimpulannya, perbedaan tiap basis salep pada formulasi salep ekstrak toke menyebabkan adanya perbedaan karakteristik, diantaranya pH, nilai viskositas, daya sebar, dan daya lekat, serta adanya perbedaan tekstur dan warna. Sediaan salep basis serap sampai dengan konsentrasi ekstrak 25% dapat menyembuhkan luka dengan efektif dibandingkan dengan sediaan salep ekstrak toke yang lainnya. Next. Kemudian ada jurnal mikroorganisme. Jurnal yang kami ambil di sini adalah penyalutan granul yang mengandung probiotik Lactobacillus acidophilus. Next. Latar belakangnya, penggunaan dari Lactobacillus species telah menarik banyak perhatian sebagai probiotik karena keberadaan alami bakteri ini dalam sistem pencernaan manusia. Sebagai probiotik, Lactobacillus acidophilus ini penting dalam industri susu dan nutraceutical karena aplikasinya dalam pemeliharaan kesehatan manusia. Probiotik adalah suplemen hidup yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia, seperti secara positif mengubah keseimbangan mikroflora usus, menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya, meningkatkan pencernaan dengan baik, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mencegah dan mengobati penyakit atopik dan alergi, menurunkan kadar kolesterol darah, memberikan efek anti kanker, mencegah gejala intoleransi laktosa, dan meningkatkan resistensi terhadap infeksi. Bakteri probiotik menjaga keseimbangan flora usus yang sehat dengan memproduksi senyawa seperti asam organik dan hidrogen peroksida yang meningkatkan keasaman usus dan menghambat reproduksi berbagai bakteri yang berbahaya. Selain itu, mereka juga menghasilkan zat yang disebut dengan bakteriosis yang bertindak sebagai antibiotik alami yang menghancurkan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Next.
Next. Baiklah, selanjutnya granulasi basah adalah proses pembesaran ukuran di mana cairan digunakan untuk mencapai aglomerasi partikel padat dalam formulasi. Metode granulasi ini mempengaruhi sifat-sifat fisik granul seperti ukuran, kekerasan, densitas, dan porositas. Hal ini juga mempengaruhi produksi persiapan sediaan dengan mempengaruhi kemampuan alir granul. Kapasitas tersebut hancur dan solusi. Granulasi harus dikontrol untuk memastikan pembuatan granula sesuai dengan ukuran partikel yang diinginkan. Selanjutnya, penyaluran enterik ditujukan untuk melindungi formulasi dari cairan lambung di lambung dan pelepasan konsekuen di daerah usus. Probiotik telah disiapkan sebagai suplemen makanan dalam bentuk tablet, kapsul, dan sediaan freeze dry, tetapi teknik freeze drying ini membutuhkan biaya yang mahal. Penggunaan media edible yang lebih baik bila digunakan dengan prosedur freeze drying dan memungkinkan pencampuran langsung bakteri dan metabolitnya membentuk granul. Next. Tujuan dari penelitian ini, polimer yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi Lactobacillus acidophilus terhadap efek berbahaya dari keasaman lambung dan untuk memastikan kelangsungan hidup dan pelepasan yang aman pada target, yaitu usus. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kesesuaian polimer penyalut yang tersedia untuk penyalut granul enterik yang mengandung Lactobacillus acidophilus. Baiklah, saya kembalikan ke mohon maaf, mungkin moderatornya terkendala jaringan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Banyak untuk mengerti. Baik, pada Hafiz, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NIM 1801017. Saya ingin bertanya, pada kesimpulan jurnal kedua tadi disebutkan bahwa salep dengan basis serat lebih efektif jika dibandingkan dengan salep dengan basis hidrokarbon. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa hal itu bisa terjadi? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Hafiz atas pertanyaannya. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Echa. Kepada Echa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Indri, yaitu prosedur kerja, di mana yang pertama dilakukan adalah kultur bakteri dan kondisi pertumbuhan, di mana Lactobacillus acidophilus atau ATCC 4962 dibeli dari American Type Culture Collection. Nah, kultur ini akan diinjeksikan ke dalam media DM-an Rogosa sarpe agar atau yang disingkat dengan MRSA, dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Strainnya akan diaktifkan dengan 2 subkultur dalam 100 ml kaldu MRS sebelum perlakuan eksperimental. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah budidaya dari L. acidophilus dalam media kaldu yang edible dengan susu skim. Nah, di mana medium kaldu food grade disiapkan menurut Pierre dan Peh. Nah, medium kaldu food grade ini per liter air suling mengandung 5 gram air peptod, 5 gram ekstrak ragi, 0,5 gram
empedu 0,5 gram L-cysteine LHCl, 2 gram NaHCO3, 0,1 gram NaCl, 0,01 gram CaCl2, 2H2O, 0,01 gram MgSO4 dikali 7H2O, 0,04 gram K2HPO4, dan 20 gram glukosa. Nah, media dibuat dengan mensuspensikan semua bahan dalam 1 liter air suling dan merebusnya sampai bahan benar-benar larut. pH campuran diatur dengan 1 mol HCl menjadi 6 plus minus 0,1. Campuran di autoclave pada 121 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan hingga 45 derajat Celcius sebelum digunakan. Susu bubuk skim atau Sunlight dari Selandia Baru pada konsentrasi 0,5, 0,8, 1, 1,2, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,5, dan 2,7 dan 3% M/V ditambahkan ke media kaldu yang edible. L-acidophilus dibudidayakan selama 36 jam pada 37 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 100 rpm. Sebuah sampel 1 mili diambil dari setiap tabung, diikuti dengan cara pengenceran sebelum jumlah koloni dihitung dengan menggunakan metode pour plate. Plate diinkubasikan pada 37 derajat Celcius selama 72 jam dan diperhitungkan pada setiap konsentrasi yang didapatkan. Yang ketiga adalah persiapan larutan untuk L-acidophilus dalam media kaldu edible dengan susu skim, di mana selulosa mikrokristalin kadarnya tak teraba laktosa monohidrat dan pati jagung pertama kali diayak melalui saringan berdiameter 300 m untuk memecah gumpalan 2% larutan air povidon ditambahkan sebagai pengikat. Semua bahan ini dicampur dengan planetary mixer selama 5 menit. 3 volume berbeda dari media kaldu edible yang mengandung L-acidophilus. Susu skim dicampur dengan massa bubuk selama 10 menit. Formulasi yang berbeda dari granul L-acidophilus telah disiapkan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Massa basah disaring melalui saringan berdiameter 1,7 mm dan dikeringkan dalam oven pada suhu 38 plus minus 2 derajat Celcius selama sekitar 18 jam sampai berat konstan tercampur granul kering disaring melalui saringan berdiameter 1 mm. Terakhir, magnesium stearat pada konsentrasi 1% m/m dan aerosil pada konsentrasi 0,5 m/m ditambahkan dan dicampur dengan granul. Nah, granul dalam kisaran ukuran diameter 0,71 sampai 1 mm digunakan dalam persiapan kapsul. Berikut adalah formulasi granul di mana pada perumusannya ini ada konsentrasi 1, 2, dan 3 di mana L-acidophilusnya dan 2% susu skim dalam media kaldu yang dimakan ada pada formula 1 ada 35, formula 2 ada 52, dan pada formula 3 itu 65. Sedangkan tepung jagungnya itu dalam satuan gram pada formula 1 ada 30, formula 2 ada 25, dan formula 3 ada 25. Sedangkan laktosa monohidrat pada formula 1 itu ada 38, formula 2 35, dan juga formula 3 25. Nah, keduanya ini sebagai media, sedangkan povidon sebagai pengikat dalam satuan gram pada formula 1, 2, dan 3 itu sama-sama 2 gram. Lalu diberikan selulosa mikrokristalin sebanyak 30 gram pada formula 1, 38 pada formula 2, dan 48 pada formula 3. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Yaitu karakterisasi formulasi, di mana parameter yang dipelajari itu untuk mengkarakterisasi formula adalah bulk density, tap density, kadar air, kompresibilitas, sifat alir, dan juga angka lempeng total. Yang pertama adalah bulk and tap densities atau kepadatan massa. Dihitung dengan mengukur massa atau dilambangkan M per satuan volume granul yang dilambangkan dengan V. Massa volume dicatat dan volume granul yang sesuai diukur menggunakan gelas ukur silinder bertingkat. Untuk mengukur tap density, granul diketuk 200 kali yang cukup untuk granul mencapai volume konstan menggunakan gelas ukur
silinder bertingkat. Yang kedua ada Karl's Compressibility Index, di mana ini dihitung dari bulk dan tap density menggunakan persamaan yang terlampir. Kemudian ada pengukuran kadar air, di mana kadar air dari granul untuk formulasi yang berbeda dipantau dan diukur menggunakan infrared moisture analyzer. 5 gram serbuk dipanaskan selama 10 menit pada suhu 105 derajat dan ditimbang kembali. Selanjutnya ada uji kemampuan mengalir, di mana indeks kompres Karls banyak digunakan sebagai penanda kemampuan alir serbuk. Oleh karena itu, indeks kompresibilitas Karls dihitung dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah evaluasi angka lempeng total. Untuk menentukan angka lempeng total ini, yang ada pada granul ini secara pengenceran serial dengan media kaldu, dilakukan pengenceran serial dari L-acidophilus suspensi yang diinkubasi secara aerobik pada suhu 30 plus minus 1 derajat Celcius selama 72 jam dalam media agar food grade. Dan angka lempeng total ditentukan dengan metode pour plate menggunakan penghitungan koloni. Selanjutnya adalah prosedur pengujian, di mana yang pertama terkait lapisan granul enterik. Untuk mencapai kondisi pemrosesan yang sesuai untuk top spray fluidis bed coater dalam penyalutan granul, parameter penyalutan yang berbeda dioptimalkan seperti suhu inlet, fluidasi, laju aliran udara, tekanan alat penyemprotan, dan laju semprotan, menggunakan strategi sekali dalam satu waktu dengan memvariasikan satu parameter setiap waktu sambil menjaga yang lain tetap konstan. Berbagai suhu inlet diteliti dengan kontrol suhu yang akurat. Suhu optimum antara waktu pengeringan granul dan angka lempeng total sel bakteri akan dipilih. Suhu optimal kemudian ditetapkan dan laju alir udara terfluidisasi yang berbeda dipilih untuk mengoptimalkan laju aliran. Laju aliran udara terfluidisasi terbaik ditetapkan dan tekanan dioptimalkan. Selanjutnya, 2 laju semprotan diuji setelah menetapkan semua parameter lain dan laju semprotan yang memastikan sedikit pembentukan aglomerat yang dipilih. Sejumlah 200 gram granul dari formulasi 3 dibiarkan terfluidisasi dalam chamber penyalut sampai suhu inlet udara mencapai suhu yang disyaratkan. Granul disalut dengan 100 ml penyalut berair yang mengandung eudragit L30D55 pada konsentrasi 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15% M/V diplastisasi dengan 5% F per volume dari triethyl citrat. Granul yang disalut dibiarkan terfluidisasi selama 10 menit untuk memastikan pengeringan sempurna setelah penyemprotan. Granul tersebut sebanyak 500 mg kemudian diisi secara manual ke dalam kapsul gelatin keras ukuran 0. Selanjutnya adalah prosedur pengujian pada studi disolusi in vitro, di mana disolusi in vitro dari L-acidophilus kapsul ATCC 4962 diteliti dengan simulasi cairan lambung dan usus. Simulasi cairan lambung dan cairan usus dibuat menurut metode yang dijelaskan dalam Farmakope Amerika Serikat. Cairan lambung buatan dibuat dengan melarutkan 2 gram natrium klorida dan 3,2 gram pepsin murni yang berasal dari mukosa lambung babi dengan aktivitas 800 hingga 2.500 unit per miligram protein dalam 7 mili asam klorida dan air secukupnya hingga 1000 mili. pH larutan adalah 1,1 sampai 1,2. Cairan lambung buatan diteliti untuk mengevaluasi ketahanan terhadap kondisi asam pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 atau 2 jam inkubasi menggunakan tester disolusi. Untuk mengevaluasi resistensi cairan lambung, kapsul diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 1-2 jam dan perbedaan sejumlah sel mikroba dihitung. Simulasi cairan usus dibuat dengan melarutkan 6,8 gram kalsium fosfat monobasa dalam 250 ml air yang dicampur dan 77 ml 0,2 mol per liter natrium hidroksida dan 500 ml air ditambahkan. 10 gram pankreatin ditambahkan dan diisi dengan air hingga 1000 ml. Larutan yang dihasilkan disesuaikan dengan 0,2 mol per liter natrium hidroksida hingga pH 6,8 plus minus 0,1. Studi disolusi dilakukan menurut alat uji disolusi USP2 metode Dayung. 900 ml media disolusi dipertahankan pada 3,3 plus minus 0,5 derajat Celcius dan kecepatan putar diatur pada 100 ppm
100 rpm. Sampel 5 mili ditarik setelah 2 jam dan pelepasan L-acidophilus dari kapsul dalam media disolusi dihitung menggunakan metode pour plate test dijalankan dalam 3 rangkap. Selanjutnya ada analisis statistik, di mana hasilnya ditentukan secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS. Student Independent T-test dan variasi analisis one way digunakan untuk menganalisis hasil. Ketika ada perbedaan yang signifikan secara statistik, post hoc to case honestly, perbedaan yang disignifikan digunakan. Perbedaan yang signifikan secara statistik dipertimbangkan ketika P kecil dari 0,05. Selanjutnya ada hasil pengujian. Yang pertama adalah pertumbuhan L-acidophilus dalam media kaldu edible dan susu skim, di mana susu skim telah digunakan sebagai media pertumbuhan untuk L-acidophilus. L-acidophilus membutuhkan asam amino yang berbeda untuk tumbuh. Asam amino ini ada dalam susu skim, tetapi hal ini tidak cukup untuk mendukung tingkat pertumbuhan maksimum. Kombinasi susu skim dengan media kaldu edible yang mengandung glukosa, ekstrak ragi, dan mineral merangsang pertumbuhan L-acidophilus. Profil pertumbuhan dan angka lempeng total dari L-acidophilus ditunjukkan pada gambar 1. Angka lempeng total meningkat dengan meningkatkan konsentrasi susu skim dan mencapai maksimum 9,73 log CVU ml-1 pada konsentrasi 2%. Hasil angka lempeng total untuk konsentrasi susu skim yang berbeda signifikan secara statistik dengan syarat P kecil dari 0,05. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada peningkatan lebih lanjut dari 2 menjadi 2,2% dengan nilai P lebih besar dari 0,05. Di atas 2,2% ada penurunan yang signifikan dalam angka lempeng total. Peningkatan jumlah bakteri yang hidup dengan peningkatan konsentrasi susu skim tentu saja disebabkan oleh pasokan asam amino yang lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan sel bakteri. Pengurangan tingkat pertumbuhan dengan peningkatan selanjutnya dalam konsentrasi susu skim di luar optimal 2,2% mungkin karena efek osmotik yang dapat membunuh bakteri. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Echa atas presentasinya. Kepada teman-teman yang ingin seputar presentasi dari Echa tadi, dipersilahkan. Izin bertanya kelompok penyaji. Ya, silahkan. Baik, tadi ada dijelaskan sekilas mengenai Cars Compressibility Index. Nah, itu tuh untuk apa kita tahu Cars Compressibility Index-nya itu bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah hasil evaluasi dari berbagai jenis formulasi. Nah, hasil dari bulk density, tap density, kadar air, kompresibilitas, kemampuan mengalir, dan angka lempeng total dari berbagai formulasi L-acidophilus ATCC 4962 ditunjukkan pada tabel 2. Interaksi antara partikulat berkorelasi dengan aliran serbuk dan perbandingan kerapan curah dan tap density. Perbandingan antara bulk density dan tap density sering digunakan sebagai indeks kemampuan bubuk untuk mengalir, seperti indeks kompresibilitas Carr atau rasio Hausner. Hasil bulk dan densitas granul memberikan informasi yang berguna tentang volume, bentuk sedien akhir, dan dapat mempengaruhi dosis granul akhir menjadi kapsul akhir. Indeks Carr mengukur sifat aliran serbuk. Semakin kecil indeks Carr, semakin baik sifat alirannya. Bubuk yang membentuk hard compact di bawah tekanan yang diberikan tanpa menunjukkan kecenderungan untuk capping atau chipping dapat dianggap kompresibel. Indeks Carr antara 5-15% menunjukkan kemampuan alir yang sangat baik dari granul. Indeks Carr yang diperoleh untuk semua formulasi diantaranya 5,08 sampai 9,37%. Dan oleh karena itu, sifat alir dari granul sangat baik. Nah, berikut adalah hasil dari evaluasi
formulasi dari Bacillus acidophilus ATCC 962. Nah, di mana bulk density atau kerapatan curah pada formulasi 1 0,448, formulasi 2 0,482, formulasi 3 0,47. Tap density yaitu kerapatan mampat pada formulasi pertama 0,476, formulasi kedua 0,511 dan formulasi ketiga 0,510. Nah, untuk kadar airnya pada formulasi pertama 1,97 lebih kurang 0,14. Formulasi kedua 1,87 lebih kurang 0,13. Formulasi 3 1,92 lebih kurang 0,28. Cars indeksnya formulasi 1 6, formulasi 2 5,78, formulasi 3 8,01. Selanjutnya tingkat kealirannya yaitu formulasi pertama bagus, formulasi kedua bagus, dan formulasi 3 yang bagus. Nah, selanjutnya angka lempeng total pada formulasi pertama yaitu 9,23 lebih kurang 0,01. Formulasi kedua 9,43 lebih kurang 0,05 dan formulasi 3 9,51 lebih kurang 0,02. Kadar air merupakan parameter kritis untuk proses granulasi dengan daya ikat yang optimal, seperti kadar air bubuk meningkat, adhesi dan kohesi cenderung meningkat. Granul yang memiliki kadar air di atas kisaran kritis mempengaruhi sifat gesekan dan menjadi lengket dan keras. Hasil kadar air dari semua formulasi yang diselidiki dalam penelitian ini berada dalam kisaran yang dapat diterima, yaitu 1,87 sampai 1,97%. Menurut literatur, batas kadar air yang dapat diterima adalah 0,7 dan 2,0%. Perhitungan angka lempeng total dilakukan dengan semua formulasi L-acidophilus ATCC. Hasil dari semua formulasi berada di atas 9,0 log CFU per 500 mg yang cukup untuk manusia. Formulasi F3 dipilih untuk penyalutan enterik. Next. Selanjutnya, hasil proses penyalutan dan kapsulasi granul. Lapisan enterik penting untuk melindungi L-acidophilus melawan lingkungan yang sangat asam di perut. Untuk mengoptimalkan dan mencapai kondisi penyalutan yang sesuai, serangkaian percobaan dilakukan menggunakan granul dengan L-acidophilus. Parameter penyalutan yang meliputi suhu inlet, laju aliran udara fluidisasi, tekanan penyemprot, dan laju semprot sangat penting selama optimasi, karena parameter ini mempengaruhi kelangsungan hidup probiotik selama penyalutan. Pengamatan yang diperoleh dalam optimasi parameter penyalutan dirangkum pada tabel 3. Formulasi yang dipilih yaitu formulasi F3 yang disalut berhasil, yang menggunakan Eudragir L30D55, yang memastikan bahwa bentuk sediaan oral akan melewati lambung tanpa pelepasan dan mengantarkan obat ke usus kecil. Untuk meningkatkan plastisitas granul, triethyl citrat dimasukkan ke dalam penyalut. Plasticizer ini tidak hanya mempengaruhi proses pembentukan film dengan menurunkan suhu transisi gelas, tetapi juga sifat film seperti transmisi uap air dan pelepasan obat yang dipercepat dengan pelarutan ke dalam media disolusi yang menciptakan jalur untuk difusi obat atau pelepasan probiotik. Next. Nah, berikut adalah parameter dari granul, di mana pada suhu inlet kondisi 50 sampai 60 derajat Celcius terjadi pengurangan jumlah sel bakteri. Pada 28 sampai 30 derajat Celcius terjadinya granul teraglomerisasi. Pada 36 sampai 38 derajat Celcius granul mengering dan meningkatkan angka lempeng total, jumlah angka lempeng total bakteri. Nah, pada fluidisasi laju aliran udara 120 sampai 140, granul terfragmentasi. Pada 90 sampai 110 jadinya fluidisasi yang baik. Pada 60 sampai 80 granul tidak bisa terfluidisasi. Nah, selanjutnya atomisasi air. Pada kondisi 1,4 granul menjadi bubuk. Nah,
Pada 1,0 terjadinya fluidisasi yang baik. Pada 0,8 timbulnya aglomerisasi. Pada tingkat semprotan 1,5 ml per min 1, aglomerisasi terbentuk. Pada 1,0 tidak terjadi aglomerisasi. Next. Selanjutnya, hasil dari studi pelepasan in vitro. Hasil pelepasan secara in vitro dari Acidophilus yang disalut dengan berbagai tingkat eudagrade ditunjukkan pada tabel 4. Formulasi F3 menunjukkan pelepasan pada tingkat penyalutan di bawah 7,5% dan tidak ada pelepasan pada tingkat penyalutan 7,5% ke atas. Tingkat penyalutan di bawah 7,5% tidak cukup untuk melindungi L. acidophilus dari lingkungan lambung yang asap. Tingkat penyalutan enterik yang lebih rendah yang dibutuhkan oleh formulasi ketiga dapat dikaitkan dengan adanya kandungan susu skim yang lebih tinggi dan penggunaan susu skim yang tidak terkena pengeringan beku. Namun, diamati bahwa saat formulasi F3 dalam cairan usus yang disimulasikan, L. acidophilus siap dilepaskan dengan disolusi salut enterik di bawah lingkungan pH alkali. Angka lempeng total dari L. acidophilus pada 12,5 dan 15%, penyalutan eudagrade ditemukan kurang lebih sama 9,1 log CFU per cap. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara dua konsentrasi penyalutan yang berbeda. Tingkat penyalutan ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa probiotik bertahan selama perjalanan mereka sampai saluran gastrointestinal dan mencapai usus kecil sebagai organisme yang layak untuk efek kesehatan impoten. Dalam penelitian ini, penambahan eudagrade sangat penting untuk menjamin pelindungan terhadap asam lambung. Persiapan menunjukkan resistensi terhadap cairan lambung yang memungkinkan penghantaran sekitar 10 pangkat 9 bakteri probiotik yang layak ke usus dalam waktu 1-2 jam. Hasil ini sesuai dengan peneliti lain yang menemukan bahwa efek dari L. acidophilus sangat bermanfaat ketika kolonisasi usus manusia dengan dosis 10 pangkat 6 CFU dan di atasnya dan menggantikan mikroba proteolitik. Next. Nah, berikut adalah tabel angka lempeng total dari pelepasan Lactobacillus. Pada tingkat penyalutan 5,0, angka lempeng totalnya 3,83 log CFU per cap. Tingkat penyalutan 7,5, angka lempeng totalnya bakteri tidak tumbuh. Pada tingkat penyalutan 10, bakteri tidak tumbuh. Next. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa probiotik L. acidophilus ATCC 4962 dapat dimasukkan langsung ke dalam preparasi granul tanpa proses pengeringan beku yang sulit. Penyalutan enterik granul menggunakan eudragate L30D55 melindungi pelepasan L. acidophilus ATCC 4962 dalam media asam. Sebaliknya, pelepasan bakteri ini dari kapsul terbukti sangat cepat pada pH alkil. Ini dipercaya bahwa penyalutan granul dengan polimer enterik akan melindungi probiotik dari lingkungan asam dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mikroorganisme juga di usus manusia. Next. Nah, selanjutnya adalah bahan alam kelautan. Next. Nah, jurnal dari bahan alam kelautan yang kami pakai adalah formulasi krim anti-acne, ekstrak teripang pasir. Next. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri, khususnya bakteri Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne. Antibiotik yang sering digunakan sebagai upaya masyarakat dalam menangani jerawat adalah ampicillin, erythromycin, clindamycin, dan tetracycline. Namun, semakin meningkatnya penggunaan antibiotik menyebabkan masalah baru yaitu resistensi. Dengan adanya faktor resistensi ini,
maka diperlukan alternatif lain dari bahan alam yang berpotensi sebagai anti acne, contohnya teripang. Dalam teripang pasir, terdapat kandungan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri, seperti saponin, steroid, triterpenoid, dan alkaloid. Berdasarkan data terdahulu mengenai aktivitas dari teripang sebagai antibakteri, maka pada penelitian ini ekstrak teripang pasir diformulasikan dalam bentuk sediaan krim untuk mempermudah pemanfaatannya sebagai anti acne. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisik formulasi krim dari ekstrak metanol teripang pasir dan menguji aktivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne. Next. Nah, alat bahan terlampir. Bahannya adalah teripang pasir, nutrien agar, nutrien broth, metanol, bakteri S. aureus, bakteri Propionibacterium acnes. Alatnya adalah macerator, vakum rotary, evaporator, cawan porselin, mortir, stamper, alat-alat gelas, laminar airflow, autoclave, viskometer Brookback, LV, kaca ROG, dan alat uji daya sebar. Next. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Salsa atas presentasinya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar presentasi Salsa tadi. Izin bertanya kelompok penyaji. Iya, kepada Lucy dipersilahkan. Baik, kira-kira pertanyaan saya, apa alasan penggunaan teripang pasir ini sebagai krim anti acne itu? Baik, terima kasih. Sepertinya itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan pada Adel, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang Iqbal. Nah, saya akan lanjutkan presentasi. Pada penelitian ini dilakukan formulasi WPO, yaitu air dalam minyak. Nah, bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama itu sera alba, paraben 80, metil paraben, propil paraben, sodium rosae, dan ekstrak dan aquades sebagai parut. Nah, pada penelitian ini digunakan tiga formulasi dan satu kontrol negatif. Next. Nah, prosedur kerja yang pertama itu pembuatan serbu dan ekstraknya sebanyak 250 gram sampel teripang pasir kering diserbu. Kemudian dilakukan macerasi dengan 2.500 ml metanol itu selama 3 sampai 5 hari. Kemudian dilakukan macerasi berulang hingga filtratnya yang diperoleh itu tidak berwarna. Filtrat yang filtrat tadi nanti diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian ekstraknya dikeringkan dengan oven pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius itu selama 4 hari. Next. Prosedur kerja pembuatan sediaan krimnya yang pertama yaitu variasi konsentrasi ekstrak metanol teripang pasir yang digunakan 3 konsentrasi itu 0,05%, 0,1%, dan 0,2%. Kemudian fase minyak dicampurkan dengan propil paraben dan 80 pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penambahan fase air dan metil paraben sedikit demi sedikit dalam mortar hangat hingga menjadi basis kental, itu basis krim. Kemudian ditambahkan ekstrak metanol teripang pasir yang telah dilarutkan dengan sedikit air, lalu diaduk hingga homogen. Dan setelah dingin, krim ekstrak metanol teripang pasir ini nanti ditambahkan pewangi. Nah, pewangi yang digunakan tadi oleum rosae. Next. Nah, hasil pembahasannya. Nah, hasil identifikasi subjek uji menyatakan bahwa subjek uji merupakan spesimen teripang
dengan nama spesies Holoturia scaba Jaeger. Nah, ekstrak dari panel menghasilkan ekstrak kering dengan rendaman sebesar 13,42 kemudian ekstrak metanol tripang pasir itu selanjutnya dibuat krim. Dan sediaan krim yang dibuat merupakan sediaan cold cream, emulsi air dalam minyak atau KPM. Next. Nah, evaluasi sediaan krim pada penelitian ini yang pertama itu pengamatan organoleptis. Nah, dilakukan dengan pengamatan bau warna selama 30 hari pada minggu pertama, kedua, tiga, dan keempat. Nah, hasil yang didapatkan yaitu berbentuk semi padat. Krimnya yang dihasilkan itu berbentuk semi padat, terus warnanya putih, aromanya khas minyak mawar, dan pH yang didapat itu pH 6 itu memenuhi syarat. Next. Yang selanjutnya itu evaluasi yang selanjutnya itu pengukuran viskositas krim dilakukan pada minggu pertama dan keempat menggunakan viskometer Buchwald LF dengan spidol nomor 4 dengan kecepatan 60 rpm. Nah, dilakukan berulang sampai didapatkan diameter sebar yang konstan. Nah, hasil yang didapatkan itu nilai yang didapatkan pada ketiga formula itu berkisar 20.000 sampai 44.000 CPS. Nah, itu dari tabel dapat dilihat nilai yang didapatkan itu baik karena viskositas pelembab kulit yang baik itu bernilai antara 2.000 sampai 50.000 CPS. Next. Kemudian uji daya sebar. Sebelumnya, Cah. Nah, kemudian uji daya sebar dilakukan sebanyak 0,5 gram krim diletakkan di tengah lempeng kaca bulat berdiameter 15 cm dan dibiarkan selama 1 menit. Kemudian diameter krim itu diukur daya sebarnya dan ditambahkan 50 gram pemberat. Kemudian didiamkan selama 1 menit. Diukur diameter krim yang menyebar. Uji daya sebar krim ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran krim pada kulit. Nah, semakin besar daya sebar krimnya, maka akan semakin baik krim tersebut. Nah, bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, uji evaluasi homogenitas. Uji evaluasi homogenitas dilakukan pemeriksaan terhadap krim yang baru dibuat dan yang telah disimpan selama hari ke-7, 14, 21, dan 28. Nah, uji homogenitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa sediaan krim pada semua sediaan bercampur homogen. Dan sediaan krim ini menunjukkan bahwa bahan-bahan krim dan ekstrak tripang pasir bercampur merata dan tidak didapati butiran kasar pada sediaan krimnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Maaf, mungkin moderator kami terjadi gangguan jaringan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Pada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada yang ingin bertanya, kita lanjut lagi presentasinya kepada rekan saya. Dipersilakan untuk presentasi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Adel. Nah, selanjutnya adalah evaluasi sediaan krim. Uji daya lengket. Sebanyak 1 gram krim dioleskan pada sebuah part kaca. Part kaca yang satunya diletakkan di atas sampai menyatu, kemudian ditekan dengan beban seberat 1 kg selama 5 menit. Setelah itu, beban dilepas lalu diberi beban pelepasan seberat 80 gram untuk pengujian. Nah, baru dihitung waktu seberapa lama dia bisa melekat. Nah, parameter yang digunakan pada uji daya lekat adalah lihat di detiknya. Nah, dapat dilihat dari tabel 4 hasil uji daya lekat di mana dari formula 1, 2, 3 dan kontrol negatif dapat dilihat rata-rata waktu yang paling tinggi ada di formula 3 dengan ekstrak metanol yang paling besar yaitu 0,2%, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi konsentrasi ekstrak metanol teripang pasir maka semakin lama daya lengketnya. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi aktivitas antibakterinya, di mana suspensi bakteri dihitung serapannya dengan menggunakan metode turbidimetri pada spektrofotometer UV phase. Uji daya hambat dilakukan dengan metode difusi menggunakan keras cakram. Aktivitas antibakteri krim yang mengandung ekstrak teripang pasir terhadap S. aureus maupun P. acnes lebih rendah dibandingkan dengan ekstraknya. Hal ini menunjukkan bahwa yang digunakan untuk membuat krim menurunkan kemampuan teripang dalam menghambat aktivitas. Kesimpulannya, krim yang mengandung ekstrak teripang pasir berpotensi untuk dikembangkan sebagai krim anti akne untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes. Nah, yang selanjutnya ada mineral. Di sini kami menggunakan ekstrak kalsium dari cangkang kerang hijau dan kerang batik dengan metode kalsinasi sebagai sediaan efervescent. Ini jurnal yang kami dapatkan. Lalu metode penelitiannya, cangkang kerang dibersihkan lalu dihaluskan menggunakan saringan ukuran 60 mes. Serbuk cangkang dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam dan didinginkan. Serbuk kerang sebanyak 100 gram dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu formulasinya dapat dilihat pada tabel 1, ada kalsium dengan presentasi persen pada formulasi ke-1, 2, 3-nya sama, asam sitratnya berbeda. Kalau formulasi 1 ada 15,38, formulasi 2 14,03%, di formulasi ketiga ada 25,67%. Dilihat asam sitrat dan natriumnya juga berbeda. Lalu dextrin, aspartam sama PFP-nya sama. Nah, cara membuatnya kalsium, buat campuran pertama dulu. Campuran pertama itu terdiri dari aspartum, asam nitrat, dan asam tartat yang telah diayakan 60 mes. Lalu campuran keduanya adalah campuran natrium bikarbonat, dextrin, kalsium, dan perisai jeruk 1 gram lalu digerus. Lalu campuran 1 sama campuran 2 tadi digabungkan lalu digerus, tambahkan larutan PVP dalam etanol 96%, lalu dicampurkan homogen dan keringkan pada suhu 50 derajat Celcius. Granul dihaluskan dengan ayakan 40 mes. Ini analis RD X-ray diffraction dapat dilihat hasilnya. Lalu analisis XRD dari data dalam kurung Refinement menggunakan aplikasi Rietika dengan metode Rietveld. Keberhasilan Refinement didasarkan pada data kecocokan profil reliabilitas, yaitu kecil atau sama dengan 50%, kecocokan bobot reliabilitas kecil atau sama dengan 50%, dan indeks pencocokan atau X2 kecil atau sama, dan ukuran partikel kristal kalsium dalam nanometer. Next. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya pada tabel 2, parameter keberhasilan Refinement dan parameter kisi kristal CaO. Struktur kristalnya dapat dilihat di gambar 2. Nah, evaluasi
hasil serbuk efervescen, yaitu ada uji organoleptis. Evaluasi serbuk ini kalsium yang pertama yaitu uji organoleptik yang meliputi warna, bentuk, serta aroma, lalu kadar air dilakukan dengan mengeringkan serbuk efervescen nanopartikel kalsium pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam. Waktu dispersinya, uji waktu dispersi dilakukan dengan melihat waktu yang dibutuhkan 15 gram serbuk efervescen nanopartikel kalsium larut secara sempurna dalam 200 ml air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Bang Iqbal. Ya, terima kasih Priscilia atas presentasinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kelompok penyaji. Ya, kepada Rizky, dipersilahkan. Baiklah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengetahui ukuran partikel dari cangkang kerang hijau? Kemudian, berapa ukuran partikel yang baik? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, sepertinya pertanyaan yang tadi sudah masuk di kolom chat. Akan saya bacakan dulu. Pertanyaannya dari Novrita Marli. Yang ingin ditanyakan, apakah ada syarat atau kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan atau pengambilan sampel teripang yang digunakan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Novrita Marli atas pertanyaannya. Selanjutnya, persentase yang terakhir akan dijelaskan oleh Selna. Kepada Selna, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita masuk bagaimana peneliti ini melakukan evaluasi dari hasil serbuk efervescen. Nah, yang pertama itu dilakukan uji organoleptis, di mana secara nanopartikel kalsium yang pertama yaitu dilakukan uji organoleptik meliputi warna, bentuk, serta bau atau aromanya. Kemudian untuk kadar air itu dilakukan dengan mengeringkan serbuk efervescen secara nanopartikel dengan suhu 100 derajat selama 4 jam. Nah, untuk waktu dispersinya itu dengan melihat waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan serbuk efervescen sebanyak 15 gram secara sempurna di dalam larutan air 200 ml. Kemudian untuk yang selanjutnya itu evaluasi serbuknya dapat dilihat seperti pada gambar A, B, dan C dan pada tabel, di mana untuk formulasi pertama didapatkan warna kuning berbentuk granul beraroma jeruk, begitu juga dengan formulasi kedua dan ketiga. Next. Nah, selanjutnya itu untuk tabel kelima dapat dilihat merupakan hasil uji kadar air dan waktu dispersinya pada masing-masing formulasi dan pada kontrol positif. Nah, hasil uji tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan kadar air dari ketiga formulasi dengan pola yang semakin menurun dimulai dari formulasi pertama hingga formulasi ketiga. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil difraktigram, kristal kalsium dari cangkang kerang hijau dan batik memiliki struktur kubik. Untuk ukuran partikelnya itu sendiri adalah 88,75 nanometer, di mana ukuran tersebut berkisar 96,65 nanometer, di mana didapatkan nilai X kuadrat yang baik untuk ukuran kristal kalsium tersebut, di mana cangkang kerang tersebut merupakan yang terbaik. Kemudian untuk hasil uji organoleptis itu sama dengan hasil uji kadar air dan waktu dispersinya yaitu ditunjukkan pada formulasi ketiga. Next. Nah, selanjutnya itu masuk ke yang terakhir merupakan jurnal tentang minyak sirih, di mana di sini kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Formulasi Losio Anti Nyamuk dengan Zat Aktif Minyak Atsiri Lantana Camara Lin, di mana jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2015.
Nah, untuk metode penelitian yang pertama sebelum dilakukannya formulasi losio dilakukan terlebih dahulu isolasi dari minyak atsirinya, di mana diawali dengan proses isolasi dengan menggunakan daun lantana camara sebanyak 20 kg. Nah, metode yang digunakan adalah metode destilasi uap dengan menggunakan pelarut air. Total minyak atsiri yang diperoleh adalah 110 ml. Untuk formulasi dari losio ini sendiri dilakukan penambahan berbagai konsentrasi minyak atsiri, dimulai dari konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5%. Nah, selanjutnya itu untuk formulasinya dapat dilihat di sini apa saja bahan-bahan yang digunakan beserta fungsinya, di mana zat aktifnya merupakan minyak atsiri lantana camara dan pelarutnya itu menggunakan air. Untuk pengemulsinya digunakan asam stearat dan lecitin, kemudian setil alkohol sebagai emulien, propilen glikol sebagai kosolven, kemudian NaCMC sebagai pengental, minyak zaitun sebagai fase minyak, kemudian gliserin sebagai humektan, dan asam benzoat sebagai pengawet. Untuk fasenya itu sendiri, untuk fase air itu terdapat gliserin, NaCMC, dan aquades. Kemudian fase minyak adalah asam stearat, setil alkohol, minyak zaitun, lecitin, asam benzoat, dan propilen glikol. Untuk cara pengerjaannya sendiri, bahan-bahan yang memiliki fase yang sama itu dicampurkan terlebih dahulu, kemudian dipanaskan secara terpisah hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Untuk kedua campuran tersebut dicampurkan dengan menggunakan alat mixer. Setelah keduanya tercampur, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit minyak atsirinya ke dalam campuran tersebut. Untuk pengadukan dilakukan hingga campuran tersebut dingin pada suhu kamar dan membentuk emulsi yang stabil. Untuk evaluasi yang dilakukan pada jurnal ini yang pertama ada uji stabilitas. Nah, di mana dapat dilihat seperti pada tabel itu ada uji stabilitas beserta uji organoleptis lainnya seperti warna dan bau. Nah, pengamatan ini dilakukan selama 60 hari atau 2 bulan, di mana pengamatan yang dilakukan adalah pada hari pertama, ke-20, ke-40, dan ke-60. Berdasarkan hasil pengamatan seperti yang tertera pada tabel sebelumnya, itu sediaan losio tidak mengalami perubahan selama 2 bulan penyimpanan. Selain itu, berdasarkan pengamatan organoleptis, didapatkan bahwa sediaan losio yang dihasilkan menunjukkan warna, bau, serta homogenitas yang stabil. Kemudian evaluasi yang selanjutnya adalah analisis pH. Nah, pada analisis pH ini digunakan alat pH meter yang telah dikalibrasi pada pH 4 dan 7 dengan menggunakan losio sebanyak 2 gram, di mana losio 2 gram tersebut dilarutkan dalam 20 ml aquades, lalu pada bagian katoda alat itu dicelupkan ke dalam larutan losio tersebut, baru dihitung nilai pH yang terukurnya. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa didapatkan hasil pH losio itu kisaran 5-6, di mana terjadi perubahan selama penyimpanan. Hal ini dapat disebabkan kemungkinan karena adanya oksidasi minyak atsiri selama penyimpanan. Namun, untuk pH yang dihasilkan masih berada dalam rentang yang disyaratkan oleh SNI, yaitu sesuai dengan pH kulit antara kisaran 4-7. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah viskositas atau kekentalan, di mana pada jurnal ini peneliti menggunakan viskometerion, yaitu dengan cara perlakuan sediaan losionya ditempatkan ke dalam gelas bermulut lebar sekitar 100 ml, kemudian spindle yang digunakan adalah spindle nomor 1, dimasukkan ke dalam sediaan sampai terbenam. Untuk rotor kemudian dinyalakan hingga diperoleh angka yang stabil, di mana itu ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, itu viskositas losio yang diperoleh berkisar 2166 centipoise sampai 4500 centipoise. Hasil ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FDA, yaitu viskositas untuk losio yang baik berada di bawah 30.000 centipoise. Kemudian yang keempat adalah ukuran globul. Nah, alat yang digunakan pada
Evaluasi ini adalah mikroskop, di mana cara pengerjaannya yaitu losio diletakkan pada kaca objek, ditutup dengan kaca penutup, lalu diamati dengan perbesaran 100 kali. Gambar yang diperoleh kemudian difoto untuk dokumentasi seperti yang tertera pada PowerPoint, di mana berdasarkan hasil pengamatan tersebut, untuk baris yang paling atas itu merupakan yang kontrol, kemudian untuk yang kedua, 3, 4, 5 itu merupakan konsentrasi ekstraknya dari 1 sampai 5%, dan yang paling bawah itu adalah kontrol positif. Berdasarkan pengamatan tersebut, ukuran globul membesar seiring dengan lamanya penyimpanan. Nah, hal ini membuktikan bahwa sediaan losio mengalami sedikit penurunan kestabilan apabila dilihat secara mikroskopis. Yang terakhir merupakan pengujian utamanya yaitu uji aktivitas anti nyamuk. Nah, di sini peneliti menggunakan beberapa kelompok, yaitu yang pertama kelompok negatif, di mana yang diolesi kepada tangan sukarelawan itu hanya basisnya saja. Kemudian ada kelompok positif, di mana sukarelawan itu diolesi dengan produk anti nyamuk yang beredar di pasaran yang mengandung senyawa DEET atau DEET. Nah, setelah itu baru ada kelompok ujinya. Untuk cara pengerjaannya sendiri, tangan relawan itu dibersihkan dengan air, lalu diolesi dengan kontrol dan losio sebanyak kurang lebih 200 mg. Setelah itu didiamkan 2-3 menit. Tangan relawan kemudian dimasukkan ke dalam sangkar yang telah berisi nyamuk seperti yang terlihat pada PowerPoint, gambar alat yang telah dimodifikasi oleh penelitinya. Nah, berdasarkan pengamatan dan perhitungan itu dilakukan untuk mengetahui lamanya nyamuk menghindari tangan yang telah diolesi losio. Waktu dimulai pada saat tangan yang telah dioleskan losio dimasukkan ke dalam sangkar, dan waktu dihentikan pada saat terdapat nyamuk yang hinggap dan menggigit tangan tersebut. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk masing-masing losio yang diamati. Berdasarkan analisis secara uji statistik menggunakan ANOVA, waktu perlindungan paling rendah adalah konsentrasi 0%, yaitu sebanyak 0,28 menit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh basis terhadap waktu perlindungan pada saat pengujian aktivitas anti nyamuk. Sedangkan untuk yang nilai aktivitas tertingginya terdapat pada konsentrasi 4-5%. Namun tetap untuk kontrol positif itu masih lebih baik ketimbang sediaan yang dibuat ini, yaitu dengan waktu perlindungan 214 menit, 26 menit. Untuk selanjutnya kesimpulannya yaitu minyak siri dapat diformulasikan menjadi sediaan losio. Secara keseluruhan, losio yang dihasilkan menunjukkan kestabilan yang baik. Kemudian, losio zat aktif minyak atsiri lantana camara ini memiliki aktivitas sebagai anti nyamuk, di mana aktivitas akan semakin besar sesuai dengan bertambahnya konsentrasi minyak atsiri lantana camara yang diberikan pada losio. Sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, kelompok penyaji. Iya, dipersilahkan Ira. Baik, tadi kan judul penelitiannya yaitu formulasi losio anti nyamuk dengan bahan aktifnya yaitu minyak atsiri. Pertanyaan saya, senyawa apa yang terkandung di minyak atsiri itu sehingga dipilih untuk pengujian anti nyamuk? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ira atas pertanyaannya. Kalau begitu, saya kembalikan kepada Bang Iqbal. Baik, terima kasih Selna untuk presentasinya dan juga kepada Ira untuk pertanyaannya. Dengan berakhirnya presentasi dari Selna tadi, selanjutnya kita masuki sesi menjawab pertanyaan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Ajeng, akan dijawab oleh Rizka. Kepada Rizka Aulia, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk pertanyaan jumlah tumbuhan yang ditanyakan oleh Ajeng dengan pertanyaan kenapa ekstrak dilakukan meserasi. Jadi digunakan metode meserasi dikarenakan metode ini merupakan
suatu metode ekstraksi dengan cara dingin atau dilakukan pada suhu ruang sehingga senyawa memiliki sifat yang termolabil, tetap bertahan dalam sampel. Selain itu juga metode maserasi ini cara pengerjaannya relatif sederhana dan praktiknya itu mudah diusahakan. Seperti itu. Kepada Ajeng bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya Rizka, dapat dipahami. Baik, terima kasih aja. Saya kembalikan moderator. Baiklah, untuk pertanyaan kedua itu pertanyaan dari Kak Patrick. Akan saya coba jawab sendiri. Yang pertanyaannya itu kenapa digunakan cara dekokta dalam melakukan formulasi salib ekstra air tokek? Menurut saya karena cara dekokta itu lebih sederhana dan juga cocok digunakan sehingga digunakan cara dekokta tersebut. Nah, cara dekokta ini dilakukan dengan cara melarutkan 2.921 gram serbuk simplicia tokek dalam 15 liter cairan penyari air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit sambil sesekali diaduk. Kemudian disaring. Setelah itu filtrat diuapkan dengan vakum rotary evaporator, lalu sisa air dari filtrat diuapkan dalam cawan Petri di atas penangas air sampai suhu 80 derajat Celcius sambil terus diaduk hingga diperoleh ekstrak dengan kekentalan tertentu. Bagaimana Kak Patrick dengan jawaban saya? Apakah bisa dipahami? Mana nih, Dek? Dengan dekokta lebih sederhana gitu ya? Iya, Kak. Oh, ya. Oke, makasih buat jawabannya ya. Akan dijawab oleh dia, kepada dia dipersilahkan. Baiklah, di sini dia coba akan menjawab pertanyaan dari Bang Faisal, di mana pertanyaannya itu tadi dari ekstraksi ini kan dibuat sediaan salep dengan bumbu basis. Jadi dari konsentrasi salep yang diteliti itu yang manakah yang efektivitas itu yang lebih besar? Di sini kan sediaan salep ini kan ada dua, dibuat dalam tipe basis hidrokarbon dan basis serap. Terus dilakukan pengujian seperti pengujian terhadap pH, viskositas, daya sebar, daya lengket, dan organoleptisnya. Dari pengujian terhadap kemampuan dalam penyembuhan luka kepada hewan uji didapatkan bahwa salep dengan konsentrasi ekstrak 25% ini memiliki efektivitas yang lebih besar. Jadi seperti itu. Bagaimana Faisal dengan jawaban dia? Apakah bisa dipahami? Oh, berarti yang lebih baik tuh dari penelitian ini yang konsentrasi 25% ya? Iya, Bang. Oh iya. Terima kasih, Pak Penyaji. Cukup. Oke, terima kasih Faisal. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu pertanyaan dari Hafiz akan dijawab oleh Indri. Kepada Indri Novira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Hafiz itu tadi pada kesimpulan itu dikatakan bahwa salep dengan basis serap itu lebih baik dibandingkan dengan salep pada basis hidrokarbon. Mengapa demikian? Salep dengan basis serap itu dia lebih efektif dalam penyembuhan luka karena pada formulasi basis
saraf ini dia mengandung Twin 80 sebagai penetrasi enhancer yang berpengaruh pada kulit untuk menyerap obat dengan memvariasikan domain lipid dari stratum corneum dan meningkatkan partisi obat ke dalam kulit. Sehingga juga penyebaran pada basis saraf itu penyebarannya lebih luas. Makanya dia itu lebih baik dalam menyembuhkan luka. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban dari Indri. Bagaimana Hafiz? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Kak Indri dan kelompok menjadi jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kelima itu pertanyaan dari Ismi akan dijawab oleh Echa. Kepada Echa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ismi terkait untuk apa kita mengetahui Cars Compressibility Index. Nah, Cars Index atau metode ini adalah metode tidak langsung yang cepat untuk mengukur kekuatan relatif antara partikel dan gaya gesekan serbuk curah. Nah, secara umumnya, semakin tinggi nilai indeks Cars itu akan menunjukkan semakin buruk serbuk untuk mengalir. Bagaimana Ismi? Apakah dapat diterima? Baik, Ica. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Ismi dan juga Echa. Selanjutnya pertanyaan yang keenam itu pertanyaan dari Lucy akan dijawab oleh Salsa. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucy, yaitu apa alasan penggunaan teripang pasir sebagai krim anti jerawat? Nah, dalam teripang pasir terdapat kandungan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri, seperti saponin, steroid, triterpenoid, dan alkaloid. Berdasarkan data terdahulu mengenai aktivitas dari teripang sebagai antibakteri, maka pada penelitian ini ekstrak teripang pasir diformulasikan dalam bentuk sediaan krim untuk mempermudah pemanfaatannya sebagai anti acne. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Halo? Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh itu pertanyaan dari Nofrita Marli akan dijawab oleh Adel. Kepada Adel dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nofrita Marli. Yang pertanyaannya itu, apakah ada syarat atau kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan atau pengambilan sampel teripang yang digunakan? Nah, sebenarnya pemilihan sampel teripang ini tidak ada syarat atau kriteria yang digunakan. Nah, idealnya itu bahan baku teripang berukuran 400 sampai 500 gram dan sebaiknya dipanen dari daerah yang bebas polusi. Kemudian teripang yang diuji itu sebaiknya dalam kondisi segar karena teripang yang dalam kondisi segar ini merupakan teripang yang bermutu tinggi. Begitu Nofrita jawabannya. Apakah puas bagaimana jawabannya Nofrita? Apakah puas dengan jawaban saya? Terima kasih Adel, saya sudah paham. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ke-8 dari Rizky Amandas akan dijawab oleh Ica. Kepada Ica dipersilahkan. Baiklah, pertanyaan dari Rizky Amandas akan saya tanyakan. Yang pertanyaannya, kenapa kita harus mengetahui ukuran partikel dari cangkang kerang hijau?
Mohon maaf jaringan saya. Yang pertanyaannya kenapa kita harus mengetahui ukuran partikel dari cangkang kerang hijau dan berapa ukuran partikel yang baik. Nah, dari ukuran partikel bisa mempengaruhi dari karakteristik dari sifat zat tersebut sehingga kita harus mengetahui selain ukuran distribusi ukuran juga dapat mempengaruhi penghantaran obat, pelepasan obat dan stabilitas dari nanopartikel. Sehingga apabila ukuran partikel beragam, nanti pori-porinya juga beragam sehingga nanti antara partikel lain dengan partikel lain bisa masuk ke dalam pori-pori tersebut. Nah, nanopartikel adalah struktur koloid yang memiliki ukuran antara 10 sampai 1000 nanometer. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Bang Iqbal. Ya, itulah jawaban dari Ica. Bagaimana Rizky Amandas? Apakah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya tim penyaji. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Wiranda, akan dijawab oleh Selna. Kepada Selna dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ira, di mana pertanyaannya tadi adalah senyawa apa yang terkandung di dalam minyak siri tersebut, yaitu minyak siri lantana camara, sehingga dipilih untuk pengujian anti nyamuk. Nah, menurut penelitian sebelumnya, yaitu Singh pada tahun 2011, dari hasil analisis komponen minyak siri lantana camara dengan menggunakan teknik GC dan GCMS terdapat 9 konstituen utama, yaitu ada transbeta karyofilen, sabinen, eukaliptol, alfa-humulen, bisiklogermakren, kemudian germakren, kemudian ada beta elemen, nerolidol, dan davanon beta. Nah, untuk komponen-komponen tersebut merupakan zat yang dapat memberikan aroma khas pada minyak siri lantana camara yang tidak disukai oleh serangga. Oleh karena itu, makanya minyak siri ini dapat digunakan sebagai anti nyamuk. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Ira? Baik, terima kasih atas jawabannya, Selna. Jawabannya saya dapat terima. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Selna dan juga Wiranda. Baiklah, dengan berakhirnya sesi menjawab pertanyaan dari kelompok kami, maka berakhir juga lah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman dari kelompok 1 itu kelompok farmaseutikal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dari kami dalam menyampaikan presentasi, juga karena jaringan kami yang juga kurang bagus, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.